warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ikhwanihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kembali kita dapat hadir melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insya Allah menjelang masuk waktu salat syuruk nantinya, kita akan lanjutkan kajian kita yang tepat pada pekan keempat ini. Kita isi dengan tafsir surat-surat pendek dari Gus Amal. Alhamdulillah, jamaah subuh ini lumayan lah Pak ya. Lumayan. Ya, kadang ada masjid jamaah sholatnya ramai, tapi pas kajian sedikit. Ada juga masjid yang bagus itu pas sholat jamaahnya ramai, pas kajiannya juga ramai. Ada pula masjid pas sholatnya tak ramai, sedikit, tapi pas kajian ramai. Entah dari mana datang. Yang paling celaka itu ada jamaah yang sholatnya sedikit, kajian pun sedikit. Ini paling kacau. Pas sholat sedikit jamaahnya, pas pengajian sedikit pula jamaahnya, pas pembagian daging kurban berkurang-kurang lah kurban. Ini masalah ini. Maka Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya majelis-majelis ilmu ini, majelis-majelis ta'lim ini adalah salah satu cara kita mendapatkan ilmu. Karena Nabi mewajibkan bagi setiap muslim itu harus punya ilmu. Maka ilmu itu bukan hanya didapat di bangku sekolah. Kalau yang masih muda, yang masih layak masuk sekolah, bisa sekolah. Kalau bapak yang 50, 60 tidak mungkin mulai balik masuk sekolah kan. Dulu tamat SR cuma ulang balik masuk SMP lagi. Kan wajib sekolah. Tidak. Yang diwajibkan itu adalah mencari ilmu, belajar. Nah, salah satu cara belajar sekolah. Kalau tidak lagi bisa sekolah, duduklah di majelis-majelis ilmu. Duduk di majelis-majelis ta'lim. Kalau kita membaca di rumah Pak bisa, cuman tak dapat barokahnya majelis-majelis ilmu. Makanya sering-seringlah kita duduk di majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu. Karena banyak sebenarnya ilmu-ilmu tentang agama ini yang belum kita pahami. Maka sering-sering kita belajar di antaranya dengan duduk di majelis ilmu. Karena salah satu nanti yang akan ditanya pada hari pembalasan, kata Allah, an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu. Adakah kita belajar tentang ilmu kita ketika hidup di dunia, lalu setelah kita pelajari, ada tidak diamalkan? Banyak sebenarnya kajian masalah ilmu Islam ini yang belum kita kaji. Dari mulai bab tohar aja banyak yang masih kacau aja. Seperti contoh kalau dalam bab wudu itu, kata Allah di dalam Al-Quran, idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau mau sholat itu basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Itu dikaji. Makna sampai itu cara atau batas. Kalaulah yang dimaksud itu batas, terserah. Bapak mau basuh dari ujung kuku dulu, ujung jari dulu sampai ke siku, atau siku dulu sampai ke ujung jari. Terserah, namanya batas. Tapi kalau yang dimaksud di dalam ayat itu adalah cara, maka ketika membasuh tangan itu harus dari ujung sini, tak boleh dari sini. Karena disebut di situ dan tangan kalian sampai ke situ. Nah, ini kan dikaji oleh para ulama. Jadi maksudnya itu cara atau batas. Jadi kalau batas, kalau pakai gayung itu tidak bisa kalau dari sini. Kalau pakai air keran bisa lah, kita ambil pusat ke sini. Tapi kalau gayung biasanya kan dituang dari sini. Kan dari siku dulu turun dia ke ujung tangan.
Kalau pakai gayung siram sini masuk ke dalam. Nah, ini perlu dikaji khusus. Mandi wajib, cuman cara mandi wajib. Ada kami ikut kajian remaja, ditanya mandi wajib, banyak yang menjawab mandi wajib itu macam mandi biasa, cuma baca niat. Nah, ini jadi masalah. Mandi wajib macam mandi biasa, jadi baca niat. Setelah baca niat, lalu kemudian mandi seperti biasa. Ini kacau nanti ini. Apalagi kalau sudah rumah tangga, tak tahu tata cara toharoh yang benar, maka tentu tidak sempurna ibadah toharohnya, maka tidak diterima. Sholat yang ia kerjakan setelah itu pun tidak diterima. Ada yang mandi wajib itu hanya sekedar bacanya lalu berwudu. Sudah berwudu langsung pakai sabun, lalu disiram. Air yang sudah tercampur sabun dari, bisakah dikatakan sebagai air yang mensucikan ketika mandi wajib? Itu juga perlu dikaji. Itu baru bab-bab itu saja baru. Banyak sekali bab di dalam ilmu fikih itu yang akan kita pelajari. Maka itu Bapak Ibu sekalian, perlu kita terus belajar untuk menggali ilmu-ilmu agama, begitu pula ilmu-ilmu yang lain yang kiranya bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bersalawat kita kehadirat baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, pada subuh kali ini terakhir kemarin kita sudah membahas surat Al-Quraisy. Kemudian Al-Haqqumut Takatsur ini kalau tak salah sudah kita kaji juga sebelumnya. Maka subuh kali ini kita coba surat selanjutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini kalau diartikan ini adalah surat yang berkenaan tentang kiamat, dentuman yang keras. Itu arti Al-Qari'ah. Bukan Qari'ah ini tak sama dengan yang baca Al-Quran. Nah, karena ada anak-anak ditanya dalam sebuah ujian, sebutkan nama salah satu surat yang artinya para penyair. Ini bikinnya Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah? Kan yang biasa ngaji sama baca surat itu Qari'ah namanya. Nah, itu tak sama Pak. Kalau yang biasa ngaji itu Al-Qari'ah pakai A, dari kalimat qara'a yaqra'u membaca, yang membaca qari'ah namanya, bukan qari'ah. Nah, ini juga salah kadang cara pengucapan. Sedangkan qara'a pakai ain ini artinya yang mengetuk. Biasanya istilah ini disebut orang yang ngetuk pintu itu qara'a. Nah, makna al-qari'ah adalah dentuman atau pukulan yang keras. Di dalam Al-Quran banyak sekali sebenarnya Allah menyebutkan tentang hari kiamat ini dengan banyak nama. Ada di dalam surat ini Allah menyebut Al-Qari'ah, menyebut bagaimana dentuman dahsyat yang terjadi ketika kiamat itu datang. Ada nama lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-Qiyamah. Al-Qiyamah itu diambil dari kata qama yakum, berdiri. Kenapa disebut berdiri? Karena hari itu semua umat manusia berada dalam keadaan berdiri. Tidak sempat lagi kita duduk pada waktu itu. Bahkan dikatakan di dalam sebuah riwayat, ketika mereka berdiri di mahsyar itu, mereka tidak menggunakan busana, tidak pakai baju. Lantas Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tak malu orang waktu itu tak pakai baju? Maka kata Rasulullah, jangankan malu, memikirkan untuk malu saja manusia pada waktu itu tidak terpikirkan. Karena sibuk dengan urusannya masing-masing, sibuk memikirkan nasib mereka, tidak terpikir lagi akan rasa malu. Itu makna al-qiyamah. Ada lagi yang menyebutnya dengan al-haqqah. Apa al-haqqah? Itu satu hari yang pasti terjadi. Ini sama maknanya dengan surat Al-Waqi'ah, suatu hal yang pasti akan terjadi. Ada juga nama lainnya di dalam Al-Quran disebut Al-Ghasyiyah. Ini kan ada al-ataka hadithun ghasyiyah. Biasa dibaca pada waktu sholat Jumat atau sholat Id. Sholat Id kan sunnahnya surat ini dibaca di rakaat keberapa nih Al-Ghasyiyah? Ada yang ibu lagi? Rakaat yang kedua. Kalau rakaat pertama biasa yang dibaca Sabbihis rabbikal a'la. Nah, kemudian ada surat Hal ataka hadithun ghasyiyah.
Nah, surat Al-Ghasyiyah ini juga menceritakan tentang hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, mengapa kiamat itu perlu ada? Dan mengapa kita wajib percaya akan adanya kiamat? Kalau tidak ada kiamat, Pak, maka tidak pernah ada keadilan yang kita rasakan. Karena apa? Di dunia ini pengadilan banyak, tapi keadilan sedikit. Pengadilan banyak, Pak, tapi belum tentu setiap pengadilan itu memberikan keadilan kepada kita. Apakah Bapak Ibu merasa orang-orang yang ada di dalam penjara itu memang orang-orang yang salah semuanya? Belum tentu. Ataukah Bapak Ibu mengira orang yang berada di luar penjara itu orang-orang yang betul-betul semua? Belum tentu juga. Karena ada istilah orang yang di penjara itu adalah orang yang salah dan ketahuan. Banyak yang di luar yang salah juga, Pak, cuma tidak ketahuan, makanya masih aman berkeliaran. Nah, maka ini bentuk keadilan di dunia. Tidak setiap yang salah itu mendapatkan hukuman, dan tidak setiap yang benar itu tidak dihukum. Ada kalanya orang yang benar tidak melakukan kesalahan tapi dizolimi, difitnah, lalu dia dihukum. Maka tidak ada keadilan di sana. Maka itu Bapak Ibu sekalian, itulah perlunya ada kiamat. Kalaulah tak ada kiamat, orang tak takut bermaksiat. Apa yang mau ditakutkan? Hidup di dunia sekali cuma habis mati tanam selesai urusan. Orang tak lagi berpikir adanya kiamat. Maka mereka akan suka-suka saja berbuat di dunia. Mau bikin maksiat, yang penting hidup di dunia enak, nyaman. Tak perlu lagi kita beramal. Kenapa kita beramal? Karena setelah kita mati, selesai urusan, tak ada lagi yang perlu kita pertanggungjawabkan. Maka orang takkan lagi ada yang ke masjid, takkan lagi ada yang mau sholat, tak lagi ada yang mau berzakat. Apa sebab? Karena tak ada lagi yang akan kita pertanggungjawabkan setelah mati. Nah, maka itu perlu adanya kiamat. Dan sebagai seorang muslim, akidah kita yakin kiamat itu pasti ada. Karena kita yakin adanya kiamat lah, karena itulah kita beribadah. Coba kalau kita tak yakin ada kiamat, apa lagi guna ibadah? Karena urusan di dunia itu selesai di dunia, tak ada lagi kan kita pertanggungjawabkan kelak. Nah, maka itu di dalam surat At-Takatsur kemarin kita tafsirkan, salah satu ayat mengatakan hatta zurtumul maqabir. Jadi al-hakumut takatsur, manusia itu saling berlomba-lomba membangga-banggakan. Apa yang mereka bangga-banggakan? Mereka lemah dengan amal-amalan, lalu mereka sibuk dengan takatsur. Apa yang melemahkan manusia itu? At-takatsur. Takatsur itu apa? Saling berlomba memperbanyak. Apa yang mereka perbanyak? Yang mereka perbanyak urusan dunia. Sampai kapan mereka melakukan itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Ketika hidup di dunia, namanya manusia itu Pak tidak akan pernah puas untuk mencari urusan dunianya. Harta, takhta, cinta, R3, pohon kota pun akan habis selesai dikaji manusia selagi di dunia. Kapan mereka baru berhenti? Hatta zurtumul maqabir. Nah, kata para ulama, kalaulah makna hatta zurtumul maqabir sampai mereka masuk ke dalam kubur, makna zurtum, ziarah itu Bapak Ibu sekalian, zurtum itu kalian menziarahi kubur. Maknanya masuk ke dalam kubur. Ziarah itu secara bahasa mendatangi suatu tempat sementara. Itu makna ziarah. Kalau kita datang ke satu tempat, kemudian tak lama, lalu kita balik lagi, itu ziarah namanya. Maka Allah menggunakan istilah orang yang masuk ke dalam kubur itu dengan ziarah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Mengapa Allah menggunakan makna ziarah? Maka kata para ulama tafsir, ini menunjukkan orang di kubur itu tak lama. Artinya setelah mereka nanti dikubur, setelah itu mereka akan dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Karena itu Allah menyebut orang masuk ke dalam kubur itu dengan istilah ziarah. Hanya datang sebentar di dalam kubur, lalu kemudian datangnya kiamat, mereka akan dibangkitkan, akan dimintai pertanggungjawaban pada saat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita baca terlebih dahulu
surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat Al-Qari'ah ini Allah mulai dengan lafaz Al-Qari'ah, dentuman keras. Maka ketika terjadi dentuman itu, manusia bertanya, mal Qari'ah? Apa Qari'ah itu? Kemudian Allah terangkan, wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kalian apa Qari'ah itu? Bapak Ibu sekalian, ketika Allah bertanya di dalam Al-Quran, ini bukan pertanyaan meminta jawaban. Saya sering sampaikan ini. Ketika Allah bertanya di dalam Al-Quran, Allah ingin menyampaikan suatu berita yang dahsyat dan besar. Sama kalau awal kita datang belanja ke pasar, kemudian nawar-nawar, orang tak mau kasih. Harga 100 kita tahu 20.000 umpamanya. Nah, orang tuh ngasih. Lalu kita bertanya, tak tahu kalian siapa saya? Dia bertanya, itu bukan minta jawaban. Dia ingin membanggakan diri dia setelah itu. Saya ini anak Pak RT. Wah, contoh nih, soal RT itu Pak. Saya ini RW di sini. Saya ini ketua pemuda di sini. Maka ketika dia bertanya siapa saya, itu bukan minta jawaban, tetapi ingin menyampaikan dia ini orang hebat, ingin menyampaikan kehebatan. Maka sering saya memberikan gambaran, kalau ada orang yang datang di kerumunan, lalu ada tokoh yang datang di sana, tidak ada yang mengenalinya, cuma Pak RW yang kenal. Maka setelah orang ini pergi, Pak RW bertanya, tahukah kalian siapa tadi yang datang? Pertanyaan Bapak ini bukan ingin meminta jawaban, tetapi ingin mengabarkan yang datang tadi itu Pak Gubernur, yang datang tadi itu pejabat menteri. Maka ketika dia bertanya, ini bukan meminta jawaban, cuman ingin menyampaikan sesuatu hal yang besar. Ini kan biasa kita bertanya seperti ini. Maka ketika Allah bertanya, wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kalian apa Qari'ah itu? Samalah ketika Allah menyampaikan kiamat, biasanya Allah bertanya seperti ini, al-haqqatu mal haqqah. Al-haqqah, tahukah kalian apa haqqah itu? Yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa yaumuddin itu? Termasuklah hal-hal yang positif seperti malam Lailatul Qadar. Itu juga malam yang luar biasa dahsyatnya. Allah pun bertanya, Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ketika Allah bertanya, tahukah kalian apa malam Qadar itu? Allah sedang ingin mengabarkan setelah itu, ini adalah sesuatu hal yang dahsyat. Nah, maka itu Allah mulai dengan pertanyaan. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, maka Allah bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Qari'ah itu? Kata Allah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia pada waktu itu seperti anai-anai. Itu bahasa apa nih? Laron yang berterbangan. Coba kalau kita tengok ketika musim hujan, laron itu datang terbang bergerombolan, mencari sumber-sumber cahaya, ngumpul sana. Seperti itu Allah menggambarkan keadaan manusia pada hari pembalasan itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika Allah menggambarkan sesuatu di dalam Al-Quran, itu tidak menggambarkan secara utuh bagaimana kejadian di hari kiamat ini. Kadang Allah itu hanya menggambarkan sesuatu yang dapat dijangkau oleh akal kita. Samalah kalau kita baca di dalam surat Al-Waqi'ah, Allah itu menggambarkan nikmat surga itu bagaimana Pak? Di dalam surga itu ada pohon bidara, ada buah pisang yang bersusun-susun. Kalau pikir cuma pisang yang ada di dalam surga, kalau itu di kebun awal banyak pisang, tidak perlu masuk ke dalam surga.
Kenapa Allah menggambarkan di dalamnya ada buah pohon bidara, di dalamnya ada pisang yang bersusun-susun? Karena itu jangkauan manusia, akalnya hanya sampai ke situ. Menggambarkan bagaimana nikmatnya surga, banyak buah-buahannya, tentu itu yang bisa disebutkan. Bukan berarti nikmat di dalam surga hanya seperti itu saja. Allah hanya menggambarkan sesuai dengan apa yang terjangkau oleh manusia. Karena sesungguhnya azab neraka, begitu pula nikmat surga itu tidak bisa dijangkau oleh akal, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Maka Allah hanya menggambarkan sesuatu hal yang mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, jangankan dentuman yang keras tadi. Kalaulah sekarang ini kan sering terjadi bencana alam Pak. Cuman kalau awak di kulitnya agak aman dikit. Tsunami awak jauh dari laut, gempa kita jauh pula dari gunung, banjir jauh pula dari sungai. Yang rutin cuma asap biasanya. Cuman selama Covid kok tidak ada asap tampak. Takut asap sama Covid tampak. Entahlah selesai Covid ini kan. Nah, maka ketika terjadi gempa, apa contoh gempa yang dahsyat? Sumbar mungkin tahun 2009 ada tahun gempa dahsyat. Tengok kondisi manusia pada waktu itu, semua berhamburan. Tsunami 2004 semua berhamburan. Kadang tertinggal anak, tertinggal kawan, tertinggal suami, terbiarkan di dalam bangunan tadi. Mereka sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Lah aman barulah terpikir mana anak tadi, mana istri tadi, mana suami tadi. Kadang ada yang terpisah bapak sama anak, ada yang terpisah suami dengan istri. Ketika kejadian sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Allah memberikan gambaran itu, ini baru bencana alam kecil. Orang sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Bagaimana dengan dentuman yang dahsyat? Gempa yang terjadi di tempat kita ini belum begitu dahsyat. Pernah dulu kalau kita baca sejarah tahun 1815, itu gempa Gunung Tambora, meletusnya Gunung Tambora di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Itu dahsyatnya abu vulkanik itu sampai setahun lamanya terjadi iklim yang ekstrim. Musim dingin yang harusnya hanya beberapa bulan jadi 1 tahun lamanya. Itu meletusnya Gunung Tambora menewaskan ribuan orang banyaknya. Atau tahun 1883 kalau kita baca juga dalam sejarah, meletusnya Gunung Krakatau. Nah itu juga mempunyai letusan yang dahsyat. Bahkan suara letusan gunung itu sampai terdengar hingga ke luar negeri saja. Nah ini gempa yang dahsyat yang pernah terjadi. Nah di saat terjadinya dentuman itu, manusia sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu baru gempa kecil bagi Allah. Nanti Allah gambarkan wa takunul jibal kal ihnil manfush. Ketika gempa, ketika gunung meletus, ketika gempa di Sumbar 2009, di Gunung Tambora, Gunung Krakatau, itu gunung tetap pada tempatnya. Ketika kiamat Allah menggambarkan wa takunul jibal kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu yang diterbangkan, yang dihambur-hamburkan, berserak-serak gunung. Bayangkan dahsyatnya bagaimana kejadian pada hari kiamat nantinya. Jadi Allah tidak menggambarkan dengan letusan yang kecil saja. Makanya Al-Qari'ah itu digambarkan seperti pukulan yang membuat orang kaget, yang membuat orang terkejut. Pukulan apa ini? Al-Qari'ah. Allah gambarkan pada hari itu gunung-gunung dihambur-hamburkan seperti bulu yang berserak-serak. Manusia sibuk berlari-larian seperti anak-anak yang mencari tempat-tempat perlindungan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka sungguh luar biasa sebenarnya kejadian pada hari kiamat itu. Maka sebagai seorang muslim, ini yang wajib kita imani. Kalau kita tidak beriman adanya kiamat, maka saya sampaikan di awal tadi, kita takkan pernah mau ibadah. Hidup kita akan kita bikin suka-suka saja. Ketika kecil suka-suka saja. Ketika remaja tak terpikir lagi ibadah. Tunggulah tua. Lah tua pun tidak juga datang ke masjid. Nah, Pak kata pepatah orang Minang, Pak Manggung menjual padi. Padi dijamu di hati bayar. Muslim tanggung, kafir tak jadi.
dimasukkan kakak. Nah, disebut muslim tanggung pula. Disebut KTP muslim, kakak muslim, tapi sholat sekali-sekali nampaknya. Kakak muslim, KTP muslim, puasa tidak pernah bikin. Duit banyak, zakat tidak pernah. Sedekah apa lagi? Tapi disebut kafir, tidak pernah kafir. Disebut muslim tanggung pula ibadahnya. Di mana kira-kira posisi dia tegak pas kiamat? Tidak jelas statusnya. Disebut muslim tidak taat, disebut kafir, ini muslim juga sebenarnya. Nah, nikahnya nikah awal kemarin. Nah, sesekali datang ke masjid, pas pembagian raskin, pembagian kurban datang apa? Tetapi disebut dia muslim yang taat pun tidak. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, maka nanti pada hari pembalasan semua apa yang kita amalkan ini akan kita pertanggungjawabkan. Maka kemudian kata Allah, fa amma man thaqulat mawazin, barang siapa yang berat timbangannya. Ini ada beberapa penafsiran ulama di ayat ini. Ada yang berkata makna thaqulat mawazin, kita membayangkan biasanya kan pada hari pembalasan itu ada timbangan kiri kanan itu. Biasa kan itu sering digambarkan. Maka satu pendapat ulama mengatakan faman thaqulat mawazinu, anggaplah ditimbanglah amal baiknya sebelah kanan, lalu keburukan dan dosanya di sebelah kiri. Maka siapa yang lebih berat amalan kebaikannya ditimbang, ini amalan kebaikannya sebesarnya. Kemudian amal buruknya sebesar ini mungkin. Maka setelah ditimbang berat amal kebaikannya. Bapak tuh rajin sholat, bapak tuh rajin puasa, sedekah rutin, donatur tetap masjid, tidak pernah tinggal pengajian, rutin melakukan amal kebaikan. Tapi kadang-kadang ada juga bohongnya, kadang-kadang ada juga menggibah tetangga, kadang juga ada sesekali memfitnah orang lain. Ditimbang, ada dosa. Karena tidak ada manusia yang bersih, Bapak Ibu sekalian. Setiap kita pasti punya dosa. Cuman kadang Allah masih menutupi dosa kita tak nampak. Tetapi ingat, pada hari pembalasan yauma tublas sarair, pada hari itu kata Allah, Allah buka semua rahasia-rahasia yang kita miliki. Maka ditimbanglah. Nah, ternyata lebih berat amal ibadah kita. Maka kata Allah, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan mendapatkan nikmat hidup yang nyaman, diberikan nikmat surga. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat setiap amal itu ada takarannya. Contoh, sholat itu baru sempurna, anggaplah kita hitunglah dengan berat sekarang. Kalau beratnya sampai 10 kilo umpamanya, ditimbanglah sholat awal. Oh pas, berarti sesuai ini. Atau berlebih, dia berat sholatnya tadi sama dengan takaran yang Allah jadikan standar ibadah sholat. Nah, maka orang yang pas ibadahnya dengan takaran yang Allah inginkan, ini yang masuk ke dalam fi 'isyatir radiyah. Ditimbanglah sholatnya, takarannya 10 timbang, ringan ternyata. Apa sebab? Ini sholat. Cuman ketika sholat yang dia harapkan orang memuji dia. Ketika sholat yang dia harapkan orang menyanjung-nyanjungnya, dianggap sebagai orang soleh. Tidak sempurna sholat kawannya, beratnya tak mencukupi standar. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama ditimbang antara amal baik dengan amal buruknya. Yang kedua berpendapat ada takaran tertentu ketika orang melakukan satu amal. Makanya kita melakukan satu amal itu kan ada standarnya, Pak. Ibadah sholat itu seperti ini. Kalau kurang, makanya itu ada sholat-sholat rawatib. Ada sholat-sholat penyempurna dari ibadah sholat wajib kita. Jadi kalau kita selesai sholat, karena itu juga jangan kita merasa ibadah kita tadi pasti sudah sempurna dan tidak ada salah sama sekali. Karena itu habis sholat, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah astagfirullah. Apa sebab astagfirullah? Bukan alhamdulillah. Jangan GR ibu, kalau sholat kita itu pasti sudah betul dan diterima. Jangan pede kita, Pak, ibadah kita pastikan diterima dan besok akan masuk surga karena ibadah kita. Karena itu Allah perintahkan setelah sholat kiri kanan assalamualaikum, lalu kita ucapkan astagfirullah.
minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan sholat kita tadi tak sempurna, jangan-jangan sholat kita tadi riya, jangan-jangan sholat kita tadi lalai. Sholat awak di masjid, badan di masjid, pikiran tak kemana-mana. Pikiran masih memikirkan dia berapa harga sawit besok, dia macam mana lah makan besok, dia macam-macam pikiran kita. Nah, menyempurnakan ibadah tadi maka dilengkapi dengan salat-salat rawatib. Nah, dalam salat rawatib ini juga kalau kita baca dalam surah Al-Zalzalah, Allah katakan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi itu nanti Bapak Ibu sekalian menjadi saksi setiap amal yang dilakukan seorang hamba di atasnya. Maka ada sebuah riwayat mengatakan mengapa ketika kita salat rawatib qobliyah ba'diyah itu dianjurkan berpindah posisi dari salat utama kita. Kalau salat Isya di sini tadi, maka ketika salat ba'diyahnya geser sedikit aja, agak dua langkah ke kiri, ke kanan, ke belakang atau ke depan terserah. Yang jauh tuh, jadi sini salat di ujung sana pula salat belakang saja jauh. Cukup bergeser sedikit, karena menafsirkan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi tempat seorang hamba melakukan amal, kelak dia akan menjadi saksi. Oh, hamba ini sering salat di atasku. Oh, hamba ini sering melakukan ibadah di atasku. Namun begitu pula Bapak Ibu sekalian, kalaulah bumi tadi bisa menjadi saksi kebaikan seorang hamba, ia juga bisa menjadi saksi dari kemaksiatan yang dilakukan hamba. Awak kalau pas berdoa selalu awak yakin Allah Maha mendengar, tapi pas bermaksiat macam tak yakin Allah itu Maha melihat. Akan begitu. Kalau kita sedang berdoa, ya Allah, Allah Sami'un Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Yakin kita, ketika kita terzolimi, kita berdoa, yakin kita pasti Allah mendengar doa-doa kita. Tetapi ketika kita bermaksiat, macam tak yakin Allah itu Maha melihat. Nah, ketika berdoa pengen cepat-cepat dikabulkan, tapi disuruh ibadah selalu lambat-lambat kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ini yang kata Allah, siapa yang berat timbangannya, ada dua penafsiran tadi. Yang satu ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, yang kedua ditimbang setiap amalnya dengan standar ibadah yang Allah tetapkan. Kalau sama, kalau sesuai, maka dia fi 'isyatir radiyah. Nah, begitu nanti. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pernah membahas kajian ini, bahwasanya pada hari pembalasan itu Allah tidak mencari tahu kita itu salah atau tidak. Karena ada yang mengatakan, ada satu sekte yang mengatakan azab kubur itu tak ada. Kenapa azab kubur tak ada? Karena orang yang masuk ke dalam kubur itu belum kiamat. Kalau belum kiamat, artinya amalnya belum ditimbang, amalnya belum diadili. Maka orang yang belum ditimbang amalnya, belum dihisab, belum layak mendapatkan hukuman atau nikmat. Nah, maka mereka beranggapan orang kalau sudah masuk ke dalam kubur, ya udah tidur saja di dalamnya sampai nanti dia dibangkitkan. Baru nanti ketika hari pembalasan, barulah ditentukan ia ini masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka ini pun dijelaskan oleh para ulama. Ketika hari pengadilan, jangan awak membandingkan pengadilan Allah itu macam pengadilan kita. Kalau pengadilan kita, ketika dihadirkan orang yang salah di hadapan hakim, hakim memang belum tahu orang ini salah atau tidak. Maka perlu pembuktian. Dibuktikanlah dengan bukti-bukti yang ada untuk membuktikan orang ini salah atau tidak. Hakim pun tidak tahu sebelumnya. Beda pengadilan Allah. Allah itu maha tahu terhadap hambanya. Maka ketika di pengadilan Allah, Allah bukan mencari tahu orang ini salah atau tidak, cuman hanya diperlihatkan apa salahnya dan apa kebaikan. Karena itu di dalam surat Al-Zalzalah Allah katakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Hari itu manusia diperlihatkan amal-amalnya. Maka jangankan setelah mereka masuk ke dalam kubur, orang mati saja Bapak Ibu sekalian, ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul khotimah. Pas dicabut nyawanya saja, ada yang mati dalam keadaan baik, ada yang tak baik.
Malaikat pun ditarik malaikat sekuat-kuat hatinya sampai menjerit mereka. Baru matinya saja sudah mendapatkan azab. Maka Allah Maha tahu terhadap hambanya. Jangankan setelah masuk kubur, ketika akan sakratul mautnya saja Allah sudah bedakan, ini orang yang baik, ini orang yang tidak baik. Beda cara mati. Nah, maka itu juga di dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang ketika matinya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau awak berpikir gini Pak, mudah betul kalau macam itu, sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tahukah kita, orang ketika sakratul maut itu akalnya tidak bisa berpikir dengan baik, telinganya tidak lagi berfungsi dengan baik, tangannya tidak lagi berfungsi dengan baik, matanya tidak lagi dapat berfungsi dengan baik. Satu-satunya yang berfungsi dengan baik itu cuma lidah. Karena itu kata para ulama, Allah menyuruh mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? La ilaha illallah itu satu-satunya lafaz di dalam zikir yang biasa kita baca yang tidak perlu membuka tutup bibir. Nah, cobalah kita ucap la ilaha illallah itu lidahnya bergerak. La ilaha illallah. Kalau Allahu Akbar terbuka tutup bibir kita. Kalau subhanallah terbuka tutup bibir kita. Tapi orang mengucapkan la ilaha illallah itu lidah saja bergerak. Nah, maka lidah ini saja yang berfungsi nanti ketika sakratul maut. Maka ia tidak lagi mengucapkan itu sesuai dengan perintah akal, karena akal tak lagi berfungsi. Lalu apa dasarnya dia mengucapkan itu? Karena kebiasaan. Apa yang terbiasa awak sebut ketika hidup, itulah yang kita ucap. Biasa mengumpat orang, itu pula yang keluar nantinya. Biasa kita menghibah orang, itu pula yang keluar nantinya. Biasa ngomong-ngomong kotor, itu pula yang keluar nantinya. Maka jangan dibayangkan begitu mudahnya, begitu sulitnya bagi yang tidak terbiasa mengucapkannya. Maka ini yang pertama, fa amma man taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangannya. Nah, ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi yang berat timbangan kebaikannya, sekarang yang ringan timbangan kebaikannya. Dua pemahaman juga. Satu dipahami antara amal baiknya dengan amal buruknya ditimbang. Oh, ternyata berat lagi amal buruknya. Setiap hari kawannya bermaksiat, setiap hari tak pernah sholat, setiap hari banyak sekali. Cuman sekali-kali pernahlah sholat id di masjid. Wah, sekali-kali cuma. Sekali-kali adalah nampak sholat Idul Adha. Pas ngantri kurban nampak bapak, wah adalah sholatnya sekali. Jumat adalah sekali-kali, walaupun terlambat bapak turun khotib baru dia datang, adalah sekali-kali. Ringan timbangan amalnya. Nah, maka fa ummuhu hawiyah. Orang yang semacam ini kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Ummu itu dalam bahasa Arab yang biasa kita pahami, ummu itu artinya ibu. Ibu itu dibayangkan orang yang memeluk, orang yang mengayomi. Nah, bayangkan sekarang yang memeluk itu neraka. Jadi Allah menggambarkan fa ummuhu hawiyah, maka ia akan dipeluk oleh api neraka. Maksudnya ia akan dicampakkan ke dalam neraka, dikelilingi oleh neraka. Ini dahsyatnya orang yang ketika hidup malas beramal, Bapak Ibu sekalian. Apakah selama-lamanya seorang hamba itu di dalam neraka? Nah, ini kan juga sering dipertanyakan. Apakah muslim itu seumur hidupnya atau selama-lamanya ia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka? Ini pernah kita kaji rasanya dah lama, mungkin beberapa tahun yang lalu di dalam surat Ad-Duha. Salah satu ayat di dalam surat Ad-Duha itu Allah katakan, "Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Nabi Muhammad itu dulu, Bapak Ibu sekalian, pernah tidak turun wahyu beberapa saat kepadanya. Sehingga Nabi Muhammad berpikir, apakah Allah membenciku? Apakah Allah sudah meninggalkanku? Maka kemudian ketika Nabi Muhammad berpikir demikian, Allah turunkan surat Ad-Duha, Wad-Duha, wal-laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, maksudnya makna waktu duha oleh ulama tafsir, demi waktu nyamanmu, demi waktu senangmu hai Muhammad,
walaili idza saja, dan demi waktu susahmu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membenci. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah yang terjadi kepadamu pada akhirnya, yang belakangan, itu jauh lebih baik dari keadaanmu sebelumnya? Bagaimana kau mengatakan Tuhan meninggalkanmu? Bagaimana kau mengatakan Tuhan membencimu? Dulu keadaanmu bagaimana dan sekarang bagaimana, kata Allah. Apa yang Allah maksud? Dulu engkau yatim, walaupun engkau yatim, tetapi Allah kirimkan orang-orang yang baik yang mengasuhmu. Tak pernah telantar Nabi Muhammad. Dulu engkau dalam keadaan bawalan, bingung, tak tahu cara ibadah, tak tahu siapa yang disembah, lalu Allah berikan petunjuk. Dulu engkau dalam keadaan ailan, dalam keadaan susah, sulit ekonomi, sampai harus ikut berjualan dengan pamanmu keluar negeri, sampai harus mengembalakan kambing orang lain. Kemudian Allah cukupkan engkau sekarang. Nah, maka untuk menyenangkan Nabi, kata Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah juga akan menjanjikan, akan memberikan suatu hal yang dengan pemberian itu engkau puas karenanya. Lalu ditafsirkan ulama, apa pemberian Allah yang kira-kira kalau Allah berikan itu Nabi Muhammad menjadi puas? Maka kata para ulama menafsirkan ini, Nabi Muhammad itu barukan puas hatinya, barukan senang ketika semua umatnya masuk ke dalam surga. Nah, seakan-akan ayat ini ayat yang sangat menyenangkan bagi pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat ini ayat ini pegangan ya. Badan pun maksiat awak, selagi awak masih mengaku la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tetap nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Yang jadi permasalahannya, bilo akan masuk ke dalam surga. Sama masuknya, cuma lamanya tak sama. Ada yang ketika ditimbang langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Ada yang masuk dulu ke dalam neraka sekian lamanya. Dibersihkan dulu semua amalnya, dibersihkan dulu dirinya dari perbuatan-perbuatan dosanya, baru kemudian masuk ke dalam surga. Kalau yang tadi jamaah masuk bulan Januari, waktu masuk bulan Desember lah, akhir bulan. Lah terlambat dia baru kan masuk. Tapi masuk juga. Begitu keyakinan kita, tetapkan dimasukkan ke dalam surga kecuali mereka yang musyrik. Karena Allah katakan Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikatkan Allah, yang menyembah selain Allah, atau mereka yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, yang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Maka ini yang khalidina fiha abada, ini yang kekal di dalam neraka. Selain daripada itu, ia muslim tapi fasik, ia muslim tapi ibadah Senin Kamis sekali-kali saja, ia muslim tetapi melakukan ibadah jarang, apakah tetap dimasukkan ke dalam surga? Selagi ada keyakinan di hatinya, kata para ulama, tetap dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, tetapi waktunya lama. Dipanggang dulu sekian lama, digulai dulu, macam-macam segala dulu, dibakar dulu, baru nanti kan dimasukkan ke dalam surga. Maka itu neraka itu banyak tingkatannya Bapak Ibu sekalian. Ada neraka yang paling tinggi, Jahannam namanya, ini yang dimasukkan orang-orang kafir yang akan keluar lagi di dalamnya. Ada neraka Hawiyah, ada Saqar, ada Jahim, ada neraka Hutomah, macam-macam nama neraka, tergantung sejauh mana dosa hamba tadi. Maka dia akan masukkan ke dalam ini terlebih dahulu, barulah kemudian ia akan dimasukkan ke dalam surga. Walaupun nanti akan dimasukkan ke dalam surga, jangan dibayangkan masuk neraka itu nyaman. Jangan dibayangkan masuk neraka yang sebentar itu enak. Jangan dibayangkan masuk neraka yang sebentar itu tak begitu rasa azabnya, tidak. Maka itu dikatakan ahli neraka itu mereka akan memilih mati daripada harus menahan cobaan atau siksaan yang mereka dapatkan di dalam neraka. Lebih baik mereka mati. Begitu yang mereka minta. Tetapi Allah katakan tidakkan mereka dimatikan sampai mereka merasakan begitu pedihnya azab yang diberikan Allah di hari neraka nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah terangkan ayat selanjutnya, wa ma adraka ma hiya. Tadi balik ke awal, ketika Allah bertanya tentang suatu hal, itu menunjukkan suatu hal itu sangat dahsyat. Maka ketika Allah menyebutkan neraka, Allah pun menyebutkan wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka Hawiyah? Nah, kemudian Allah terangkan narun hamiyah. Neraka Hawiyah itu adalah
Allah yang menyala-nyala. Nah, jadi jangan dibayangkan api neraka itu macam api kompor, macam api kompor gas lalang kalau sekarang kan, api merah-merah campur kan. Nah, jangan dibayangkan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Apinya Allah yang digunakan untuk membakar orang-orang yang zalim di dalam neraka tentu tak sama dengan api yang ada di dunia hari ini. Maka walaupun keyakinan kita pada akhirnya semua kaum muslimin, mereka yang meyakini la ilaha illallah, mereka yang meyakini Muhammad Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga pada akhirnya, namun tetap cara mereka masuk, waktunya masuk tidak sama, tergantung amal ketika hidup di dunia. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sudah banyak ayat-ayat tentang kiamat yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. Harusnya sebagai seorang muslim kita mengimani ini, meyakini ini, karena bagaimanapun juga setiap amal yang kita kerjakan hari ini nanti kan kita bertanggungjawabkan. Di antaranya sedikit mengutip di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba, an umrihi fima afna, wa an malihi min aina tasaba wa fima anfaqa, wa an ilmihi fima fa'al, wa an jismihi fima abla. Dikatakan oleh Rasulullah, nanti pada hari pembalasan itu ada beberapa yang akan kita pertanggungjawabkan. Apa di antaranya? Yang pertama tentang umur. Umur itu bukan perkara sampai berapa umur kita, tetapi kita pakai untuk apa. Karena umur kita ini sering saya sampaikan, umur kita ini, umat manusia ini tak jauh-jauh Pak. Kata Nabi, a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 cuma. Mana apa yang 60 70 hati lah Pak Ibu. Nah, ini kata Nabi Muhammad hanya sebatas itu saja. Kalaupun kita lebih tua daripada itu, kata Allah di dalam surat At-Tin, tsumma radadnahu asfala safilin. Kalau awak lebih dari 70 Pak Bu, 80, 90, 100 masih hidup juga kita lagi, maka Allah akan kembalikan keadaan fisik kita seperti keadaan semula. Macam apa? Macam anak-anak. Nah, maka orang pikun itu enak. Orang pikun itu mereka tidak dihitung amal mereka. Karena kata Rasulullah, rufi'al qalam an kalam. Allah itu mengangkat pena, dalam artian kata tidak menghitung amal 3 kelompok. Siapa mereka? Yang pertama as-sibyan, anak kecil, sampai mereka hatta yablugh, sampai mereka akil balik. Nah, maka itu kalau orang pikun itu juga masuk kategori ini, karena orang pikun wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi fala yaqilun. Orang yang dipanjangkan umur itu Allah kembalikan posisinya, keadaannya, termasuk hitungan hisabnya seperti anak kecil. Orang kalau pikun itu kan akalnya kan macam anak-anak. Maka di suara itu ada jual pampers anak-anak, ada jual pampers orang dewasa, sama-sama pakai pampers. Nah, kenapa sama-sama pakai pampers? Sama tingkah lakunya. Di mana tuh duduk di situ aja buang air. Pikun sama dengan. Nah, orang seperti ini tidak dihitung amalnya lagi. Kapan dia dihitung amalnya? Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dihitung amalnya ketika dia belum pikun. Macam mana lu ibadahnya? Macam mana lu sholatnya? Itulah falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tak terputus tadi. Apalagi yang kedua selain anak kecil tadi adalah kelompok orang yang an-naim, orang yang koma, orang yang pingsan. Ada orang koma sekian tahun, itu nggak amalnya enggak sampai dia sadar. Jadi kalau dia koma, nak sholat, nak puasa, macam mana? Nah, itu amalnya, dia tak sadar. Nah, yang ketiga siapa? Al-majnun, orang gila. Nah, dari ketiga ini yang bisa kita ikuti, yang kalau mau nak sholat, mau nak puasa, cobalah kelompok yang ketiga, jadi gila. Nah, kalau lagi doa, nak perlu sholat, nak perlu puasa, nak perlu ibadah, tapi tidak akan dihitung amal kita. Karena itu kata Rasulullah, orang gila itu tak dihitung amalnya. Jadi jangan yang orang gila itu rendah Pak. Kalau kita masih dihitung amal kita, orang gila itu tak dihitung amalnya. Kapan dihitung amalnya? Ketika dia belum gila. Bagaimana kalau dia gila? Itu ketika baru masuk usia akil balik. Sebelumnya dia belum akil balik. Nah, itu kan dosanya. Nah, itulah hebatnya orang gila. Makan di mana-mana sakit-sakitnya. Awak aja jauh makan sakit dia awak kan. Nah, itulah hebatnya orang gila. Dia juga tidak dihitung amalnya. Maka selain daripada itu akan dipertanggungjawabkan amalnya, akan dimintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu sekalian,
ini dengan seringnya kita mengkaji, apalagi kalau salah ada kajian khusus kita tentang yaumul akhir, tentang hari-hari huru hara, tentang yaumul kiamat. Ini harusnya bukan hanya sekedar kita dengarkan, tapi juga harus kita yakini, kita jadikan motivasi bahwasanya setiap amal kita nanti kan kita pertanggungjawabkan. Banyak kita beramal, maka kan kita dapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah. Begitu pula banyak kita bermaksiat, maka yakinlah kita pun akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Bu? Ada sedikit, Pak. Silakan, Pak. Ada yang mengasalkan amal itu amal baiknya saja yang tidak. Amal buruknya tidak. Bukan amal baiknya saja yang dicatat. Ada dua malaikat yang mencatat amal manusia. Ada malaikat raqib dan atid. Bedanya amal baik sama amal buruk itu Bapak Ibu sekalian. Amal baik ketika orang sudah berniat melakukannya, maka itu sudah dicatat malaikat. Tak jadi dia mau sedekah yang lagi siapanya uang. Tiba-tiba di jalan hilang uangnya. Apakah tetap dicatat amal sedekahnya? Dicatat. Ini kata Rasulullah. Ketika dia telah berniat melakukannya tapi tak jadi, tetap dicatat. Beda sama amal buruk. Ini bedanya, bukan tak dicatat. Amal buruk, ada orang yang berniat melakukannya. Dia niat keluar rumah nak maling jalan malam ini. Tapi tiba-tiba di jalan dengar orang tadarus, tak jadilah maling, maka tak jadi dicatat. Amal baik, niat saja Allah sudah catat. Sedangkan amal buruk, kalau baru berniat belum dicatat, tetapi sudah ia lakukan baru dicatat. Nah, jadi bukan tak dicatat, tetapi dia baru dicatat ketika sudah dilakukan. Itu yang buruk. Begitulah maha baiknya Allah. Kalau amal baik belum lagi dilakukan, baru berniat awal, itu sudah dicatat niatnya. Tetapi kalau amal buruk sudah dilakukan baru dicatat. Kalau sekedar berniatnya baru, maka belum dicatat. Nah, itu bedanya, Pak. Jadi bukan dicatat dan dicatat, cuma yang amal baik dicatat lebih dahulu, amal buruk dicatat kalau sudah dilakukan. Ada pertanyaan lagi, Pak, Bu? Pas. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian kita pada subuh kali ini. Semoga dengan seringnya kita mengingat-ingat kematian, mengingat-ingat hari kiamat, dapat memotivasi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita dan memotivasi kita untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.